Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Jen Wilhelmina Warastri, NPM 4523210129, ingin menjelaskan atau mempresentasikan tugas saya untuk kebutuhan tugas besar mata kuliah Algoritma Struktur Data. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang materi struktur data linier QE menggunakan array. Pertama, ada pengertian QE. QE yaitu antrian adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in dan first out atau FIFO, di mana data yang masuk paling akhir adalah data yang keluar paling akhir juga. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan ke dalam QE akan menjadi data terakhir pula yang dapat diambil dalam QE antrian. Lalu ada prinsip FIFO. Prinsip FIFO atau first in first out mengatur bahwa elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, elemen terakhir yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen terakhir yang akan dikeluarkan. Lalu ada ilustrasi FIFO. Ilustrasi FIFO atau contohnya yaitu ketika kita membayangkan sebuah antrian di supermarket. Pelanggan yang pertama kali datang adalah pelanggan yang pertama kali dilayani. Dan pelanggan berikutnya akan dilayani setelah pelanggan sebelumnya. Lalu ada istilah dalam QE. Istilah dalam QE ada dua, yaitu NQE dan the QE. Di sini NQE merupakan proses menambahkan elemen ke dalam QE. Elemen ditambahkan di bagian belakang. Lalu ada the QE. The QE yaitu proses mengambil elemen dari QE, elemen diambil dari bagian depan. Lalu ada implementasi QE menggunakan array. Tahapannya adalah yang pertama mendeklarasikan struktur data, yang kedua mendeklarasikan QE menggunakan array, yang ketiga mendeklarasikan prosedur untuk membuat QE kosong, yang keempat mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila QE kosong, yang kelima mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila QE penuh. Lalu yang keenam mendeklarasikan prosedur add, lalu yang ketujuh mendeklarasikan prosedur del, ke-8 terakhir mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan QE ke layar. Lalu saya mempunyai contoh QE menggunakan array, tetapi yang memakai inputan. Di sini ada pseudocode-nya, yaitu pertama kita mendeklarasikan variabel string yaitu npm dan nama mahasiswa. Variabel double yaitu nilai, integernya first dan last. Lalu di deskripsi, kita membuat function buat array kosong, pointer J first, yaitu -1, pointer J last, yaitu bernilai -1. Lalu kita end function, lalu kita function kosong, print atau menampilkan J first jika dia -1. End bukan, maksudnya jika dia benar -1. Lalu end function, aduh sumpah, ulang. Ini udah 4 kali, Jen 5 kali, udah besok lagi. Salam mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang untuk memenuhi tugas besar
Saya dalam mata kuliah Algoritma Struktur Data. Saya Jenny Helmina Warastri, NPM 4523210119, izin menjelaskan slide pertama. Pertama, ada pengertian QW. QW atau antrian adalah struktur data yang mengikuti prinsip first in, first out, yaitu di mana data yang pertama kali masuk adalah data yang pertama kali akan dikeluarkan. Artinya, data yang terakhir kali dimasukkan dalam QW juga akan menjadi data terakhir pula yang dapat diambil dalam QW antrian. Seperti ilustrasi di gambar ini. Lalu ada prinsip FIFO atau first in, first out. Prinsip FIFO yaitu mengatur bahwa elemen yang pertama kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan. Begitupun sebaliknya, yaitu elemen yang terakhir kali dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi elemen terakhir yang akan dikeluarkan. Lalu ada ilustrasi FIFO. Ilustrasi FIFO yaitu seperti membayangkan sebuah antrian di supermarket. Pelanggan yang pertama kali datang adalah pelanggan yang pertama kali dilayani. Lalu, pelanggan berikutnya akan dilayani sesudah pelanggan sebelumnya. Istilah dalam QW. Istilah dalam QW, di sini ada dua istilah dalam QW, yaitu NQW dan DQW. NQW merupakan proses menambahkan elemen ke dalam QW, elemen ditambahkan di bagian belakang. Lalu ada DQW, yaitu proses mengambil elemen dari QW. Elemen diambil dari bagian depan. Lalu ada implementasi QW menggunakan array. Tahapannya adalah yang pertama mendeklarasikan struktur data, yang kedua mendeklarasikan QW menggunakan array, yang ketiga mendeklarasikan prosedur untuk membuat sebuah QW kosong, yang keempat mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila QW kosong, yang kelima mendeklarasikan fungsi yang mengembalikan nilai true apabila QW penuh, yang keenam mendeklarasikan prosedur add, yang ketujuh mendeklarasikan prosedur del, yang kedelapan mendeklarasikan prosedur untuk menampilkan QW ke layar. Lalu ada contoh pseudocode program QW menggunakan array yang saya bikin, yaitu menggunakan input. Pertama ada kamus, deklarasi variabel. Di sini kita mempunyai variabel string, yaitu NPM dan nama mahasiswa. Lalu ada variabel double, yaitu nilai, dan integer, yaitu first, last. Lalu deskripsinya, kita membuat function function pointer j untuk QW kosong, yaitu pointer j first bernilai -1, pointer j last bernilai -1. Lalu kita end function, lalu kita membuat function kosong, yaitu print atau menampilkan j first uh, j first yang bernilai -1. Lalu kita end function, lalu kita membuat function penuh, ya function penuh yang bernilai j last apabila 9. Apabila benar 9. Lalu ada function add, yaitu pointer j yang berisikan input NPM, nama mahasiswa, dan input nilai. Lalu jika if kosong, pointer j bernilai 0, pointer j last bernilai 0, lalu ada pointer j NPM yang bernama NPM, pointer j nama mahasiswa yang bernama nama mahasiswa, dan pointer j nilai yang bernama nilai. Lalu ada jika function penuh, pointer j last menambah 1, pointer j last NPM, yaitu NPM, nama mahasiswa, nilai, dan nilai. Lalu kita print QW penuh. Lalu kita skip
sampai ke function cetak QE, yaitu QEJ. Jika J first itu benar min 1, kita akan menampilkan stack. Lalu kita mempunyai integer I yaitu jelas, dan kita menampilkan I yang berisikan data NPM, nama siswa, dan nilai. Lalu kita enfor. Lalu kita print QE kosong, and if, and function. Lalu kita mempunyai struktur yaitu string NPM, string nama mahasiswa, double nilai. Lalu ada type def struct, yaitu in first, in last, nilai MK atau mata kuliah. Lalu cetak QE. Lalu kita mempunyai algoritma bahasa alami. Algoritma bahasa alami dari program yang saya buat lumayan banyak ya. Yang pertama itu membuat function buat QE kosong, pointer J first bernilai min 1, pointer J last bernilai min 1, lalu membuat function kosong yang hasilnya false. Jika J first yaitu benar min 1, kerjakan baris 7 sampai 8. Jika hasilnya benar, mencetak variabel hasil. Lalu membuat function penuh yaitu QEJ. Jika hasilnya benar, QLast. Jika benar 9, kerjakan baris 12 sampai dengan 13. Jika hasilnya benar, mencetak variabel hasil. Lalu kita skip sampai mencetak QE penuh. Lalu kita membuat function del, yaitu pointer J. Jika J last bernilai 0, maka kerjakan baris 29 sampai dengan 30, kalau tidak 31. Pointer J first bernilai min 1, dan pointer J last bernilai min 1. Lalu kita skip sampai integer I, yaitu I sama dengan J last, atau I adalah J last. Selama I mengerjakan J first, maka kerjakan baris 43 sampai dengan 47. Jika tidak, 48. Kita mencetak variabel I, mencetak variabel NPM, nama mahasiswa, dan nilai. Lalu kita mencetak QE kosong. Membuat type struktur NPM, nama mahasiswa, dan nilai. Membuat objek nilai mata kuliah dari tipe struktur. Membuat tipe struktur first, last, nilai mata kuliah. Lalu kita memasukkan elemen-elemen, dan memanggil fungsi cetak QEJ, memanggil fungsi del, memanggil fungsi cetak QEJ, dan del, lalu kita mencetak 0. Lalu selesai. Nah, lalu kita mempunyai programnya yang kita langsung saja running di Notepad. Ya, yang pertama ada kita mendeklarasikan struktur data nilai mata kuliah, yaitu struktur NPM, nama mahasiswa, dan nilai. Lalu mendeklarasikan QE menggunakan array yang berisi integer first dan last. Lalu mendeklarasikan fungsi membuat QE kosong, nilai true apabila QE kosong, dan sebagainya. Lalu kita tinggal running programnya.
Lalu yang pertama kita memasukkan nomor pokok mahasiswa. Kita memasukkan 230 129. Nama Jen, nilai 80. Masukkan sorry. Maaf. Ya, lalu hasilnya seperti ini. Saat kita sudah menginput semua NPM, nama mahasiswa dan nilai mahasiswa, lalu kita menampilkan elemen ini. Yang pertama kita menampilkan elemen ke-6, ke-5. 6 yaitu Brok, ke-5 yaitu Robin, ke-4 yaitu Nami. Ya, sekian presentasi atau penjelasan saya untuk kali ini. Eh, Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.